Pertanyaan ini mewakili sebagian kelompok atau kalangan yang ingin tahu atau bertanya-tanya, apa itu era baru revolusi industri? Sejak kapan era baru itu menjadi tatanan kehidupan bagi kita? Dan apa sih pengaruhnya? Disadari atau tidak, saat ini kita berada pada tahap awal revolusi industri yang telah mulai merubah cara hidup, cara bekerja, dan cara kita berhubungan satu sama lain. Baik dalam skala, cakupan, dan kompleksitas, revolusi ini mengakibatkan transformasi yang jauh berbeda dengan revolusi sebelumnya, sehingga perlu direspon oleh semua kalangan pemangku kepentingan, mulai dari kalangan publik dan swasta sampai dengan akademisi maupun masyarakat umum. Sejauh ini telah terjadi beberapa kali revolusi industri dalam sejarah umat manusia, dimulai dengan revolusi industri pertama, di mana perusahaan dapat meningkatkan produksinya setelah ditemukan mesin uap dan tenaga air. Selanjutnya pada revolusi industri kedua yang ditandai dengan penemuan listrik, kalangan industri menggunakannya untuk melakukan produksi massal. Tenaga manusia dapat dihemat lagi dengan kedatangan revolusi ketiga yang mempunyai misi otomasi produksi yang merupakan buah dari penemuan elektronik dan teknologi informasi. Terakhir, revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan perubahan yang revolusioner berbasiskan berbagai teknologi terkini. Revolusi ini ditandai dengan munculnya cyber physical system, Internet of Things, Big Data, dan aneka layanan memanfaatkan IT. Selain itu, revolusi industri 4.0 dapat dikatakan sebagai perubahan revolusioner yang terjadi ketika teknologi informasi diterapkan pada semua industri. Terdapat perubahan besar pada ketiga aspek utama revolusi industri 4.0. Yang pertama adalah aspek fiskal, meliputi kendaraan otomatis, advanced robotik, dan material baru. Yang kedua adalah aspek digital yang ditandai dengan telah hadirnya Internet of Things, Big Data, blockchain, dan platform. Dan yang ketiga adalah aspek biologi yang progresnya telah mulai dirasakan, yaitu genom dan biologi sintetis. Kecepatan perubahan yang disebabkan oleh revolusi industri 4.0 tidak pernah ada pada revolusi pendahulunya dibandingkan dengan revolusi industri sebelumnya. Revolusi industri 4.0 berkecepatan eksponensial, yaitu lambat di awal dan selanjutnya bergerak sedemikian cepat sehingga mempengaruhi industri di setiap negara pada keseluruhan sistem produksi, manajemen, dan tata kelola. Pengaruh revolusi industri 4.0 dapat dirasakan pada berbagai hal, yaitu bisnis, ekonomi, negara, masyarakat, dan individu. Pada bidang bisnis yang menjadi pusat perubahan adalah bagaimana layanan terhadap pelanggan ditingkatkan. Pelayanan harus diberikan sesuai dengan ekspektasi pelanggan. Perusahaan yang tidak dapat memenuhi ekspektasi pelanggan akan ditinggalkan pelanggannya. Untuk keperluan tersebut, maka perusahaan memerlukan informasi dari big data yang datanya diperoleh dari berbagai platform media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Data pengguna akan diolah dengan keilmuan data mining dan kecerdasan buatan untuk selanjutnya memberikan informasi tentang layanan unik pada seorang pelanggan. Sebagai akibat tekanan dari revolusi industri 4.0, maka bisnis, industri, perusahaan meresponnya dengan produk dalam model versi beta. Artinya adalah selalu terbuka perubahan untuk setiap model operasi. Hari ini kita melihat adanya tuntutan bahwa perusahaan perlu merespon pelanggannya secara real time dimanapun mereka berada. Koneksi global, kecerdasan buatan, dan otomasi telah membuat disrupsi di bidang ekonomi. Teknologi dan inovasi telah bergabung menumbuhkan produktivitas pada perusahaan. Pekerjaan baru bermunculan dan sebagian pekerjaan lama berangsur hilang. Pekerjaan rutin yang biasanya dilakukan oleh tenaga manusia berangsur digantikan oleh tenaga robot. Sebagai contoh, dengan penemuan driver vehicle, maka pekerjaan super tidak dibutuhkan lagi. Maka dengan kehadiran robot berakibat kepada hilangnya sumber penghidupan manusia. Akan tetapi manusia telah dianugerahkan talenta dan kreativitas tidak dimiliki oleh robot yang sejatinya dapat memunculkan pekerjaan-pekerjaan baru yang belum ada sebelumnya. Perubahan yang disebabkan oleh revolusi industri 4.0 telah membuat institusi publik dan organisasi mendefinisikan ulang bagaimana seharusnya mereka beroperasi. Pada masa revolusi industri kedua, seorang pengambil keputusan baik pada pemerintahan dan organisasi mempunyai waktu yang cukup untuk mempelajari sebuah masalah yang muncul dan melakukan respon yang dibutuhkan. Akan tetapi tidak untuk masa revolusi industri 4.0. Pengambilan keputusan dan respon harus cepat sehingga perlu memanfaatkan teknologi big data dan kecerdasan buatan. Untuk menyikapi ini, maka sebagian pemerintah di kota-kota maju di berbagai belahan dunia sudah memperlakukan
memperlakukan kota mereka seperti sebuah perusahaan yang berusaha menjaring dan menarik orang-orang kreatif dan berbakat untuk menjadi warga negara mereka. Kehadiran revolusi industri 4.0 mendatangkan kerisauan tersendiri bagi masyarakat, di mana tantangannya adalah bagaimana menyerap dan menampung modernitas baru dengan tetap memeluk nilai-nilai luhur yang mereka punyai. Sebagai akibat dari digitalisasi, maka muncul darurat me-centered atau mementingkan diri sendiri dalam masyarakat. Revolusi industri tidak hanya merubah apa yang kita lakukan, tapi juga merubah identitas kita pada berbagai aspek, yaitu tingkah laku, privasi, kepemilikan, konsumsi, waktu bekerja, waktu istirahat, gaya hidup, dan sebagainya. Kita tahu dari sudut pandang revolusi industri 4.0 membawa harapan dan tantangan. Harapannya adalah adanya peluang efisiensi dan produktivitas yang akan membuka pasar baru dan pertumbuhan ekonomi. Pada saat yang bersamaan, revolusi industri menimbulkan tantangan, khususnya gangguan terhadap tenaga kerja. Keuntungan terbesar adalah bahwa revolusi industri 4.0 mempunyai kemampuan untuk meningkatkan kualitas hidup. Orang dapat bekerja lebih baik dan waktu yang lebih sedikit, dan kebutuhan mereka dapat dipenuhi secara lebih efisien dan dalam platform digital. Dengan demikian, semua pekerjaan rutin akan hilang karena akan dikerjakan oleh robot, dan peran individu dalam organisasi akan berhubungan dengan aktivitas audit, berinovasi, dan berpikir kritis. Untuk merespon revolusi industri 4.0 dalam perspektif institusi, maka institusi perlu punya karakter kreatif. Dengan demikian, sebuah institusi memerlukan orang yang bertalenta, ingin tahu, kreatif, berkompetensi, dan berkemampuan. Orang-orang inilah nantinya akan menemukan dan mencobakan sebuah teknologi baru pada institusi mereka. Untuk mempunyai daya saing, institusi membutuhkan teknologi dan mengakui keberadaan orang yang menjadi sentra di dalam teknologi tersebut. Dengan demikian, respon institusi terhadap revolusi industri 4.0 adalah mendukung adopsi dan mencobakan teknologi baru untuk meningkatkan kapasitas organisasi, dan pada sisi lain mengimplementasikan strategi pengembangan sumber daya manusia untuk membuat organisasi lebih kreatif. Sementara itu, tantangan utama untuk mengelola dan merespon revolusi industri 4.0 dalam teknologi adalah berhubungan dengan membuat teknologi lebih manusiawi, atau dengan kata lain, jarak antara mesin dan manusia harus dikurangi dengan menambahkan fitur yang membuat fungsi teknologi seperti manusia dan berinteraksi dengan atau mendukung aktivitas manusia sehingga mereka selaras dengan karakteristik manusia. Kreativitas akan menjadi salah satu skill paling atas yang dibutuhkan oleh pekerja pada revolusi industri 4.0. Dengan banjirnya produk baru, teknologi baru, dan cara kerja baru, pekerja harus menjadi lebih kreatif agar dapat melanjutkan kehidupannya. Robot mungkin dapat membantu kita dengan cepat, tapi mereka tidak bisa sekreatif manusia. Negosiasi dan fleksibilitas berada pada urutan teratas skill yang dibutuhkan untuk tahun 2015. Pada tahun 2020 tidak mendominasi lagi karena big data dan kecerdasan buatan mulai membuat tulisan untuk kita. Kecerdasan emosional yang belum berada pada peringkat teratas hari ini akan menjadi salah satu skill utama yang dibutuhkan semua orang nantinya. Selanjutnya, dengan akselerasi perubahan dunia, dengan siklus disrupsi yang cepat dalam industri, dengan tumbuhnya automasi telah terdidik bagi seseorang tidak begitu bermakna lagi. Seorang individu harus mempunyai kelincahan belajar, yaitu kemampuan untuk belajar, mengadaptasikan dan menerapkannya secara cepat.